la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thummal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama lil alimin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al kirami syai'un lillahu lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil him waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis kita, majelis Riyadul Jannah ini, dalam rangka pengajian rutin kita. Mudah-mudahan dengan berkat pengajian kita, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Dosa mama lawan abah kita diampuni Allah Ta'ala. Dosa guru-guru yang melajari kita diampuni Allah Ta'ala. Dosa kaum muslimin dan muslimat sabaretaan diampuni Allah Ta'ala. Dikabulkan baik itu hajat mereka ataupun hajat kita sabaretaan, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Mudah-mudahan dengan berkat majelis kita, Allah jadikan kita barataan istiqamah. Istiqamah dalam bermajelis, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hindarkan kita barataan daripada sifat malas ataupun sifat kulir, dan Allah jadikan kita barataan alim sebagaimana guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita barataan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada baginda Rasulullah, kita berataan menjadi orang-orang yang nanti di hari kiamat berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maksudi waridhoka al-matlubi a'tini mahabbataka wal ma'rifataka. Kita sudah sampai pada halaman 22 ya kalahan. Nah, yang keduanya kala, yaitu khuduk. Khuduk itu artinya merendahkan atau menghinakan diri di hadapan Allah. Tapi menghinakan itu ya kalahan masih ada nilai ya kalau sah. Maka nang bujur itu adalah kita kosongkan diri kita, ya kan? Aku kadida. Nah, sebab kita sudah paham bila masih merasa rendah itu masih syirik lagi, karena aku masih ada. Ya kalau maka supaya kada syirik, hilangkan aku, nolkan diriku. Nah, masukkan aku ke dalam gua.
Makanya ujar Nabi, siapa yang membaca surah Al-Kahfi maka terhindar daripada gangguan Dajjal. Maksudnya apa? Kalau orang syariat ya kalau haknya membaca surah Al-Kahfi itu. Tapi kalau orang hakikat ini kada lagi melihat itu, tetapi maksudnya adalah mengosongkan dirinya. Ya kalau siapa menolkan dirinya bahwa aku ini kadada la hayun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la mutakalimun, la maujuda bihaqqin illallah. Nah, bila kita sudah menolkan diri kita, maka terhindar daripada Dajjal. Ya iyalah asal pada jalan tak mengganggu kita kadida. Nang diganggu nih orang kadida. Coba sal. Apa ya asal orang kadida namanya hendak. Maka nolkan karena gua itu berbentuk bulat. Gua itu jasad. Nah, Al-Kahfi, Ashabul Kahfi yang di dalam gua itulah yang disebut dengan roh. Itu ngarannya menghilangkan diri kita. Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Ya kalau selama 309 tahun. Wah, 309 tahun. Jadi salah Ashabul Kahfi ini menghindari daripada raja yang zalim. Ya kalau salah. Kemudian ia masuk ke dalam gua, berpatak bersembunyi di dalam gua, dan mereka bersembunyi berpatak di dalam gua itu selama 309 tahun. Terguring di dalam gua itu selama 309 tahun salah. Nah, itulah yang disebut dengan khudu, artinya menghilangkan diri. Walaupun di dalam kitab itu merendahkan diri kita, tapi secara hakikatnya menghilangkan diri kita. Dan kita sudah paham dah. Ya kalau menghilangkan diri kita, bahwa kita tidak ada hanyalah Dia. Aku nih bang. Mata kita salehu, ya kah? Telinga kita ho, hidung kita nang keluar masuk napasnya ho, muntung kita nang keluar daripada kalam itu berbentuk ho. Nah, itulah. Aku adalah dia adalah aku. Iya, aku adalah dia adalah aku. Nah, itu bujur salah. Nah, ya kalau kan bertahan sumber kehidupan ya ho, nak muntung ho. Membaca keluar bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Semua bacaan itu keluar daripada maka adalah kita lagi tidak ada, nang ada hanyalah nah itulah namanya apa ngarannya khudu ya, menghilang, merendahkan diri. Kalau bisa melenyapkan diri kita kepada diri sebenarnya diri. Ya kalau salah. Nah, nang ketiganya adalah hudur. Hudur tuh hati kita hadir. Hatinya hadir kepada Allah Ta'ala. Tidak ada berpaling daripada Allah Ta'ala lagi. Makanya kan kita sudah tahu bahwa kiblat itu ada 3. Pertama kiblat badan. Ya kalau kiblat badan kemana salah? Ke Baitullah. Menghadap Makkah itulah kiblat badan. Tapi kalau kita sembahyang di situ, menghadap ke situ, yakinlah guru dasar bujur pas ke situ, ya kan kada juga. Ghalabatul zon, artinya sangkaan besar, kemungkinan besar kita yakin menghadap situ pasti. Nah, arahnya arah kiblat. Itu arah ghalabatul zon. Ghalabatul zon itu adalah sangkaan yang besar. Maka kiblat badan kita ini apa ngarannya menghadap kepada tempat sujud. Nah, makanya gerak khusyuk sama apa? Gerak kada sia-sia hati. Itulah yang dimaksud dengan definisi khusyuk, gerak kada sia-sia. Tidak ada satupun gerak nang sia-sia. Ya kalau semua gerak itu penuh dengan makna. Jadi nang pertama nang dirujuk adalah gerak kada sia-sia. Nah, mata itu nang bujur, mata tuh melihat kepada tempat sujud. Itulah. Tapi bila mata kita kelek-kelek itu nahan. Nah, kan kada sepatutnya tuh. Ya kalau mata kita tuh mengarah kepada arah nang kada sepatutnya. Maka ketika mata kita tuh mengarah ke lain, itulah yang disebut dengan gerak sia-sia. Kalau gerak itu sia-sia, maka kada tercapai khusyuk. Geraknya sia-sia, mata aja Allahu Akbar. Nah dia.
Nah, kalau yang lain matanya, maka sia-sialah geraknya itu. Maka ketika orang itu sia-sia geraknya, maka kada bisa dipadahkan khusyuk. Nah, khusyuk itu adalah geraknya kada sia-sia. Pertama, geraknya jangan sampai sia-sia. Kemudian yang kedua, hatinya ingat selalu kepada Allah. Nah, kiblat mata itu ke tempat sujud. Dan yang ketiga adalah kiblat hati. Nah, kiblat hati senantiasa hadir ya kalau kepada Allah atau senantiasa memandang hakikat diri sendiri Nur Muhammad. Nah, ya kalau jadi Nur Muhammad itu sifat. Nur Muhammad itu sahana ya kalau kan sudah kita ketahui bahwa Nur Muhammad itu kenyataan daripada zat wajibal wujud. Jadi Nur Muhammad itu sifat, zatnya adalah Allah. Maka kita cukup mengingat di sifat saja. Sebab ujar Nabi, man zakaraka fakat zakarani. Barang siapa nama ingat kepada sifatnya, hakikatnya sama aja saling ingat kepadaku. Paham salah? Kenapa jah kada mengingat Allah? Sebab antara zat dan sifat itu kada berpisahan. Antara gula dan manis, ya kalahan kada tapi kada bisa. Siapa nama ingat manis hingga manis jadi ingatnya. Fakat zakarani. Siapa nama ingat manis, walaupun manis diingatnya, maka sama dengan mengingat gula. Nah, sebab kalau kita minum teh, bila kurang manis, yang dicari apa? Gula. Padahal yang dimaksud manis. Paham ada salah? Antara manis lawan gula itu kadang bisa. Ketika kita hendak meminum teh, lalu diresa nih, kita kurang manis nih, kurang asoy tehnya nih ya kalau salah. Maka kita mencari mana gula. Tapi gulanya karena dicari, bukan gulanya juga, rasa manis itulah yang dicari. Hakikat daripada gula itu adalah rasa manis itulah yang dicari, bukan gulanya. Maka barang siapa nama ingat manis sama dengan mengingat gula. Manis adalah sifat, gula adalah zat. Itu salah. Barang siapa mengingat Nur Muhammad, Nur Muhammad adalah sifat. Fakat zakarani, hakikatnya sama dengan mengingat Allah. Pahamlah? Nah, cukup engkau walaupun engkau mengingat daripada gula, sekalipun hanyalah sekadar gula yang engkau ingat, tetapi hakikatnya engkau sama dengan mengingat manis. Ya kalau Amang Eko, Amang Eko. Ya. Hudur. Nah itulah. Jadi menghadirakan Allah Ta'ala itu tadi sifat. Nah cukuplah kita menghayalkan, merasakan Nur Muhammad. Ketika mana kita sembahyang salah. Kadang mengingat Allah le guru. Man zakaraka. Ya kalau walaupun engkau mengingat Nur Muhammad, fakat zakarani, hakikatnya sama dengan mengingat Allah. Sebab Allah tuh asma ya kalau salah. Mun mengingat ngaran kada tahu diurangnya. Ya kada artinya. Kan sudah aku jelaskan tuh. Kita haus. Air banyak maulah hilang haus. Kada mau. Walaupun ikam kada menyebut banyak, tapi ikam dapati banyunya ikam minum sah bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tanpa menyebut banyak karida itu ikam sebut, tapi ikam cukup minum banyaknya, hakikatnya fakat zakarane. Makanya iman tuh salah kita seorang yang membuktikan, bukan ujar orang. Jar orang rasa gula itu manis, itu keterangan aja hanya dalil. Siapa nang membuktikannya? Ya kita seorang yang merasai. Pahamlah kan? Nah jadi iman tuh, makanya iman tuh ada tiga. Ada iman dengan dalil, ada iman dengan rasa. Al imanu kulluh salah. Iman nang sempurna itu apa? Al imanu bi ru'yatillah. Iman dengan melihat Allah. Bila sudah melihat, itu sudah sampai kepada menyelami sudah salah. Bukan ujar orang lagi, tapi sudah
rasa. Karena rasa itu udah lebih ya kalau keterangan dari orang teh itu manis, tapi hanya kadang kau dipercaya lah ya keterangan itu. Maka untuk membuktikan bahwa teh itu manis, kita nang harus mencicipi, merasai. Nah, maka iman tuh kayak itu juga untuk membuktikan iman, bukan orang lain. Nah, kitalah nang masing-masing akan membuktikan dan merasakan daripada iman itu. Mana buktinya iman itu salah? Kita selain merasakan. Nah, di malam ini malam salikur ya, kalau malam 21 di mana-mana orang bergerakan sahur kok, lihat nah ya Allahan. Semalam tuh aku lewat di SD Agung tuh, di muka SD Agung tuh, dulu bercatokan akan bergerakan sahur tuh hadir. Jadi hadir tuh merasakan. Jadi kita seorang aja hanya merasakan tuh salah. Kadakawa nang pelatihan salat khusyuk, kadakawa mengatakan bacaan ayat terjemahannya, kadakawa kecuali ikam seorang yang merasakan. Karena khusyuk itu adalah anugerah, bukan ya kalau bukan orang mengatakan bacaan. Pun mengatakan bacaan kada khusyuk salah. Akhirnya kita berusaha mengatakan baca, ingatakan. Berusaha ya kalau mengatakan bacaan ya kada khusyuk juga akhirnya kada khusyuk di situ. Lagi ketawa gitu lah. Lagi ketawa. kawan melawak di belakang, seorang dah sembahyang sambil lihum-lihum ya kalau nyata itu kada khusyuk banget lagi. Tuh nangka berapa tuh sal ketiga ialah hadir hatinya serta Allah Ta'ala, dan tidak berpaling kepada dunia, kepada sesuatu apapun selain daripada Allah. Apalagi berpaling kepada yang lain, tidak ya kalahan. Nah, jangan sampai kita berpaling kepada yang lain. Yang keempat itu takzim, membesarkan Allah di dalam sembahyang. Artinya hanya Allah yang dipandang, bukan yang lain. Kalau kita memandang makhluk, berarti makhluk itu lebih besar daripada Allah. Kan kayak itu sal. Ini ada samut, ini ada gajah. Samut laut, ini lain bang gambarnya nih. Ini kayak daun keladi gambarnya nih kalau sal. Nah, ini belalainya nah. Samut lawan gajah, nang dipandang orang mana? Gajah. Padahal ada kalau samut di situ. Samut ada, gajah ada, sama-sama ada. Samut ya ada, gajah tuh ada. Tapi kenapa orang lebih memandang gajah daripada semut? Karena gajah lebih besar daripada semut. Karena gajah itu baginya lebih besar daripada semut, maka yang nampak adalah gajah, nang kada kelihatan adalah semut. Ya kalau coba jangan kebalikannya, semut lebih ganal daripada gajah, maka yang nampak adalah semut, nang kada kelihatan adalah gajah. Tapi karena gajah lebih besar daripada semut, maka nang nampak gajah, nang kada kelihatan semut. Wah, itu salah. Nah, sekarang kita ini kan begitu sembahyang Allahu Akbar. Ya Allah, nang maha besar siapa? Allah, ujar kita. Tapi betapa banyak orang nang mengakui bahwa nang maha besar itu adalah Allah, tapi begitu inya sembahyang inya kada melihat Allah, nang dilihatinya makhluk ae. Ya kalau nang diingatakannya aku nang hilang, nang diingatakannya duit, nang diingatannya bebinian. Ya kalau berarti ingat kepada Allahu Akbar, Allah maha besar, tapi faktanya nang diingatakan duit, nang diingatakan dunia, berarti itu hoak pandiri itu salah. Tahu kah? Hoak, dusta. Ikam kepada Allah maha besar, tapi faktanya dalam pandanganmu duit lebih besar daripada Allah. Ya kalau padahal duit itu pun hakikatnya karena setiap benda itu ya kalau benda nih, benda itu kan kalau kita halusi lagi terdiri dari partikel-partikel, titik
titik itu menyatu padat jadilah sebuah benda. Ya kalau titik itu tuh nahu nutfatan. Padahal tisu nih. Ya kalau pembentuk unsur tisu ini kan ada partikel nih titik proton, neuron, atom. Ya kalau titik partikel pembentuk ini kan tisu. Tisu ini ada karena gabungan jutaan, miliaran, triliunan atom. Yang atom terdiri dari proton, neuron, elektron. Ya kalau nah titik-titik itulah ketika dia bersatu memadat ya kah menjadi suatu benda, maka dinamailah benda itu adalah tisu. Berarti asal tisu daripada titik. Titik itu ya aneh. Kan titik nah tak. Ke depan ini kan titik banget. Ini jalan Al-Qadar titik. Titik nih bu. Nah titik. Nah tuh kan. Ini ada nih AF afro titik. Ini titik diperbesar. Seperti bulat nih. Gabungan titik ini menjadi alif, menjadi ba, menjadi ta, menjadi sa, menjadi jim, kha, kho, ain, agin dan seterusnya sampai ya. Maka semua huruf itu dari titik. Makanya inti Quran dari surat Al-Fatihah, inti surat Al-Fatihah daripada bismillah, inti bismillah daripada huruf ba, inti huruf ba daripada titik. Maka Al-Quran itu hakikatnya adalah titik. Karena yang menjadi huruf-huruf di Al-Quran itu sebertaan adalah merupakan kumpulan daripada jutaan titik. Berapa juta atom. Ini nah, kita ada alif, ada ba. Ini mau di zoom ya kalau kan berapa titik nih. Pixelnya ya kalau semakin dalam kita menzoom. Ya, makanya gambarnya kalau kan ada pixel. Bilangnya 1080p ini full HD. Tapi sekarang sampai 2000 HD itu ada. Ya kalau full. Menbahari paling sampai 144, 360, 720, 1080. Begitu 1080 HD itu hanya HD. Di atas 1080 itu ada 1200, ada pulang 1400. Itulah. Semakin tinggi semakin bagus kualitas gambar itu. Ya kalah. Tapi semakin bagus kualitas gambar, semakin lelet dia jaringan. Ya kalahan. Cuman aku mencek di Facebook dia bila di YouTube paling 360. Kayak pakai orang tuh le kamera apa kan dipakainya nang sehingga ada 4K. Banyak apaan. Oh ya sampai 4K itu. Nah, itu kan luar biasa tuh larang banget tuh bisa nang GoPro-nya itulah. Keempatnya takzim, jadi membesar. Hanya Allah yang ada. Di kayu ini sangat jelas serat-seratnya tuh terbuat dari titik-titik, gabungan daripada titik-titik itu sangat jelas serat-serat di kayu itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 77. Tabarakal ismu rabbika zil jalali wal ikram. Tabarakal ismu rabbika zul jalali wal ikram. Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, lagi yang mengetahui zahir batin dan memandang segala rahasia kita. Nah, itu. Mengetahui zahir batin Tuhan. Kita tahu kalau kayak batin kita, kayak kita tahu tuh. Nah, kita lo tahu loh. Pada itu Tuhan di situ tuh nang mengetahui zahir batin. Pahamlah kita. Ya kalau salah. Menghendak lebih dalam lagi salah yang dari sisi lahotnya tuh apapun yang terjadi di dunia ini, ya kah? Wah, itu ada pembahasan para ulama. Orang Mu'tazilah memadahkan bahwa Allah Ta'ala tuh kadang mengetahui secara detail.
Allah Ta'ala tuh pengetahuannya Jarbun Mu'tazilah deh. Kan ajaran sesat nih. Mu'tazilah kan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah itu mengetahui secara umum aja tiap-tiap permasalahan itu. Kadang mengetahui secara detail, kadang mengetahui secara rinci tiap-tiap permasalahan itu. Artinya secara partikular tuh Tuhan kan tahu salah. Han itulah akidah nyeleneh Mu'tazilah. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kadang bahkan sampai pada hal-hal yang detail sekalipun Allah mengetahui nyatai, karena yang detail itu yang partikuler itu kan nyataan daripada inya. Nah, itu silakan itu dipahami itu. Nah, ya kalau orang Mu'tazilah bepada Allah Ta'ala tuh mengetahui yang iya yang umum-umum aja, makro aja. Nah, tapi yang partikularnya, yang halus-halus, yang mikro-mikro itu Tuhan gak ada tahu. Berbeda dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah tuh mengetahui yang umum, yang kuli, dan yang juz'un, yang halus-halus, yang partikel kecil-kecil sampai nang. Bahkan sekarang hanya di bawah atom tuh ada pulang. Atom tuh halus loh. Terbagi 3. Elektron, proton, neuron. Neuron terbagi lagi. Titik yang paling halus pulang ditemukan oleh para ilmuwan saat ini. Itulah yang disebut dengan boson. Boson itu paling halus. Kalau kita belajar di SMA Bahri, atom. Atom pun terbagi 3 unsurnya. Proton, neuron, elektron. Ternyata dalam pengetahuan modern bukan atom lagi. Ada lagi yang lebih halus pada atom. Yaitu boson. Ya terserah hai. Ngaranin nampak ah. Ya kalian gitu-gitu juga bendanya juga. Pada intinya titik kembali kepada nutfatan. Kepada titik. Kalimanya yaitu hayya. Hayya itu artinya malu. Makanya nih nyambat hayyanya hati-hati. Bila hayya 'alas shalah, hayya, kita harus buang hayya. Itu artinya marilah. 'Alas shalah, kita sembahyang. Tapi kalau hayya beda, kalau ular tuh. Ular sembahyangan. Tadung kamu suruh sembahyang salah. Ya apa tadung sembahyang. Apabila haya pulang, itu malu. Al haya minal iman. Kita bisa rasa malu itu hanya bagian daripada iman. Bila orang kada tahu disopan, kada iman berarti kan gitu. Itu pemain film-film itu kan dari sopan yang langsung. Ya kalau aku dibuka aja beritaan. So, apa justru buka siapa aja. Mau banget ya kalau han. Malu kepada Allah karena taksir. Taksir itu artinya adalah kelalaian, kekurangan. Artinya kita ini ada celah pada diri kita. Malu kepada Allah karena taksir kita kepada menunaikan hak Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya menunaikan. Sopan pulang. Jadi kita harus punya rasa malu. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Bila orang kada tahu disopan, imannya kan tidak ya kalau. Nah, malu kita ini setiap hari memakai hak Allah. Ya kalau salah penjelasan semalam kan hak Allah dalam bahasa Anohan kita berincong. Ini kodrat kita kah lain? Ini kodrat Allah. Buktinya apa? Ada orang mati, tangannya sempurna, batang tubuhnya sempurna, tapi kan dia bisa berbuat apa-apanya. Kenapa? Karena mati. Mana bisa berbuat apa-apa orang mati? Kawalah inya tertawa orang mati itu. Kada kawa ya kalau coba kan orang mati tertawa. Mati jadi hentuk juga orang. Ya kalau tertawa. Kudrat artinya kuasa.
Tapi itu kuasa kita kah? Nah ketika kita sembahyang, bukan kuasa Allah. Tajalli kodrat Allah pada diri kita sehingga kita bisa sembahyang. Lalu iradat, ada kehendak kita hendak melaksanakan sembahyang. Itu kehendak kita kah? Bukan. Itu hakikatnya adalah kehendak Allah. Bila kehendak itu kadeda salah, kada kawa juga sembahyang. Ya Allah, biar awak sehat, waktu lapang, waktu luang. Orang jaka aku nih sehat aku sembahyang, mana ada? Belum tentu. Walaupun sehat, mun kehendak kadeda, kada mau juga. Ya kalau salah. Nah, kayak kita tuh majelis sehat, tapi mun kehendak kadeda, ya kada kawa juga. Tapi biar orang gering salah. Kada kau berdiri duduk aja sembahyang. Ya kalau kada kau duduk berebah. Nah, karena apa? Karena ada kehendak pada diri kita. Tapi itu kehendak kita kah? Bukan kehendak Allah. Maka kita kembalikan hak nih kepada hak Allah. Tiba-tiba kita akui ampun kita, nah tuh ambil hak Tuhan ngarannya dah. Ya kalau bila mengambil hak Tuhan, kalau kita berzinah itu hak makhluk aja diambil. Kalau kita mencuri, merampok hak makhluk aja, mana yang lebih besar dosa jasa? Merampas hak makhlukkah atau merampas hak Allah? Ya kalau nah, mungkin kita guru berzinah jangan, kan itu dosa besar juga. Cuman daripada membanding ya kalau salah, nah membanding ya kalau mana yang lebih genal, merampok berzinah kah? Merampok, berzinah, mencuri, mencuntan, menyuplai, sama nyuplai itu bahasa bahari ya kalau sal, nyuplai won. Nah, dengan mengambil hak Allah. Kalau ikam mencuri, merampok dan seterusnya, itu hak makhluk ikam ambil. Dosa itu salah, zolim kepada orang. Ini hak Allah ikam ambil, kudrat Allah kita ambil. Itu zolim kepada Tuhan. Bila sudah zalim kepada Tuhan, aku je Tuhan musuhnya. Itulah hana yang lebih besar daripada berzinah, merampok, bla bla dan seterusnya. Ya kalah dan seterusnya. Taksir itu kekurangan. Nah, yang keenamnya adalah khauf. Takut akan murka Allah. Takut dan siksa ada diterima amalnya. Karena berapa banyak dosa kita taksir, kita menjauhi larangannya. Ini dalam fikih. Tapi mun kita sudah ma'rifat, kada perlu takutan lagi. Kenapa? Karena kita adalah dia adalah kita. Tapi ini kada apa hanya untuk orang yang pemula, itu tadi iman kekanakan tadi. Karena kadang kau disalahkan. Kekanakan doa itu kalau jangan kada sembahyang lah. Kena masuk neraka. Ruhnya kekanakan hanai. Karena aku sudah jelaskan betul, ada ruh orang dewasa, ada ruh kekanakan. Ruh nang sifatnya kekanakan, paksa digunjai dahulu. Ikam nakai. Bila kada sembahyang, kada mau beri duit. Lalu karena takutan kali diberi, aduh iya dah payah ini jangan kenakan. Beri duit sakit barangnya, takutan ini salah ya. Kali diberi duit lo namanya nih, akhirnya mah ngaitan sembahyang aja, bayang aja. Ya kalau karena takutan kali beri duit. Sama tuh orang nang iman nang letak atau posisi ruhnya tuh kekanakan. Salang ditakutan itu Tuhan. Kaulah bila kada sembahyang lah neraka. Tuh mereka jaga niat. Buahnya buah zakum, ada gunting timah, ada urut otak ilatnya, ada porotnya gembung, nang kayak babi. Duduk kayak babi, berdiri kayak beruang, cara bersalah. Ya kalau sampai 60 tahun saya beribadah ya takut tadi kayak itu. Kamu bilang sembahyang
Mereka makan diajak Tuhan. Atau diiming-imingi. Bisa juga. Nah, bayanglah. Kenapa, Mak? Kena Mama belikan permen. Hore, jangan kanakan. Ketujuhnya dibeli permen. Nak, sembayanglah. Kena Mama tukarkan PS. Hore. Kan kayak itu mana ya lahan. Diiming-imingi dengan permen. Diiming-imingi dengan PS, diiming-imingi dengan uang jajan. Begitu permen ada, PS ada, uang jajan ada. Wah, ya semangat salai, semangatnya nak beribadah. Itu kekanakan. Sama kita kan itu juga ada orang, itu kan kekanakan jasad kalahan. Ada juga rohnya jasad, ada. Rohnya itu kekanakan. Ruhnya itu kekanakan, kayak Pak. Ikamlah sembahyang, diiming-imingi bidadari, diiming-imingi surga, diiming-imingi minum arak. Wah, ada di surga kan kisah hadis sungai Rajab itu. Di surga ada sungai, seluruh sungai itu arak beritaan, manisnya lebih manis daripada madu. Ya kalah, wah, ya kah, pokoknya sungai arak tadi tuh Bang. Siapa yang mau minum sungai arak itu? Bagi orang-orang yang meninggalkan minuman keras di dunia, akhirnya ini termotivasi nih. Termotivasi untuk kada meminum arak selama di dunia ini. Kenapa? Supaya aku mendapatkan daripada sungai arak itu. Ya kah? Akhirnya rajin ya, salah beribadah, rajin ya meninggalkan minum arak. Tapi nang diunting sungai arak di sur, apakah kada kekanakan rohnya itu? Walaupun toha mata empat, kacamata saya salah ya. Behuban, sasingot putih, tadi ada urusan. Ruhmu akan jasadmu toha, tapi ruhmu akan. Paham salah? Makanya ruh pun walaupun diciptakan bersama-sama, tapi kedewasaan berbeda. Ya kalau salah, kedewasaan antara ruh yang satu dengan ruh yang lain itu berbeda. Ada roh yang sudah dewasa, lebih arif, lebih baik, lebih bijaksana. Ada roh yang kekanakan. Mun kada dihunjai dahulu, kada main inya. Bahkan diunjuni terus. Surga lah, bidadari lah. Wah, bidadari nang betelanjangan tuh pokoknya ngentok kena ikam. Wah, akhirnya sembahyang rajin. Beribadah rajin, berzikir nyari apa rajin. Kenapa jurang pina rajin beribadah semestinya mengunting nang betelanjang aja. Han, salah. Apa roh nang kayak itu? Kakak, kanakan. Walaupun orangnya Tuhan, maka betapa rugilah orang yang kada pernah mengaji. Alay. Majelis kita ini walaupun sederhana ya Allahan. Nah, mudahan istiqamah beritaan. Berat pang. Lagi nang pina hujan ini nah. Ya kan kayak itu pang. Itulah. Ya kalau sal. Tadi hujan. Jako mulai sore tadi udah hujan. Maka lambat banget. Iyalah lah, sore tadi lah lah. Iyalah. Nah, sore tadi dah. Maka kita tingkatkan kapasitas diri kita. Orang nang itu kapasitasnya sempit hanai. Lihat ya, jakat surga lawan neraka kadida bang. Kadida lagi nya beribadah, bapaknya beribadah, kadida nang diunting juga. Orang nang masih meunting makhluk, itulah orang nang kapasitas dirinya itu rendah. Maka tingkatkan kapasitas kita. Salah. Paham sal? Nih keluknya hanai. Tuhan kada mungkin dipengaruhi oleh makhluk. Itu keluk pertama. Tuhan kada mungkin dipengaruhi oleh makhluk. Bila Tuhan itu dipengaruhi oleh makhluk, maka hakikatnya itu bukan Tuhan, makhluk juga. Contoh salah. Kita di makhluk, kalau makhluk datang kawan kita pindah harap bepandir. Wah, kayak ini yang mulai pandir, racah bepandirhan. Mungkin karena saking lihainya itu kawan berpandir, boleh jadi mempengaruhi keputusan kita. Kita nang asep tapi karena hebatnya si kawan ini berpandir macam-macam, maka pandir kawan itu akan mempengaruhi keputusan kita. Kadang-kadang kayak itu. Ya kalau bisa jadi pola pikir kita hendak kayak ini karena dipandiri oleh kawan, karena dirayu, ya kayak apalah kawan merayu. Akhirnya nang kita kayak ini kada jadi terdistorsi, talih jadi kayak ini.
terpengaruhlah kita akibat daripada pandir kawan itu. Kenapa? Karena kita makhluk. Berarti salah Tuhan bang. Mun kaitu jua Tuhan, apa bedanya lawan makhluk? Maka laisa kamislihi syai'un. Maka Tuhan kan sama lawan makhluk. Kok sama-sama terpengaruh? Paham sinehan? Peluknya dah. Netizen pahamkah ada? Nah, tahu silakan komen tuh. Kalau sistem doa coba. Nah, itu karena aku akan bahas itu. Coba tadi pengarangnya itu. Nah, itu aku nak kasih itu juga karena soalnya apakah ke sistem doa itu termasuk daripada mempengaruhi Tuhan? Berarti sudah nangkap salah keluknya. Kalau kita menyembah sesuatu yang bisa kita pengaruhi keputusannya, apa bedanya sesuatu itu dengan makhluk? Kan kita nih, aku nih bos, Faisal, Rehan, sama Eko, sama Gugun anak buah. Aku asalnya sebagai seorang bos, hendak pakai ini keputusanku. Udah, Jako, ini keputusannya. Lalu datang Faisal, kada guru mun pian berkeputusan, ulun rasa kene. Rehan pulang datang memberikan pertimbangan. Guru, apakah kada lebih baik dikaji ulang, guru? Pian memutuskan kayak itu. Soalnya kalau pian memutuskan itu kena celahnya dijelaskanlah oleh Faisal, oleh Rehan celahnya kayak ini. Boleh jadi oh iya bujur juga nah masuk akal dia Rehan. Boleh jadikah keputusanku itu berubah? Kenapa keputusanku itu berubah? Karena dipengaruhi oleh Faisal, Rehan dan kawan-kawan. Kenapa keputusanku ini bisa berubah akibat pengaruh Faisal dan kawan-kawan? Wajar, karena aku makhluk. Nah, paham? Sementara Tuhan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Tuhan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Ya kalau salah, ya lahan. Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Kalau sama pada terpengaruh oleh makhluk, apa bedanya Tuhan non makhluk? Ya makhluk juga kamu semua. Maka Tuhan itu kadang mungkin dipengaruhi oleh makhluk. Pertanyaannya asal, ibadah kita makhluk apa bukan? Makhluk. Sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, doa kita, makhluk atau bukan? Makhluk. Bujur. Bila kita berkeyakinan bahwa karena kita sembahyang, nah ini mulai dari sana ya. Mulai dari ini terserah aja ini tijen lah. Karena kita sembahyang, lalu kita berpikir akibat aku sembahyang, lalu Allah memasukkan aku ke surga. Berarti Allah yang kita maksud dapat kita pengaruhi dengan sembahyang. Berarti Allah ini makhluk. Masuk akal kan? Masuk akal. Iya kalau berarti Allahnya itu makhluk. Atau Allah memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena beramal soleh. Berarti amal kita nang soleh, nang muhaddas ini mampu mempengaruhi nang kadim. Wah, hebatnya bang. Yang bener aja akidah apa itu? Berarti kalau kayak itu Tuhan itu lemah. Kenapa? Karena bisa dipengaruhi oleh makhluk. Maka Tuhan maha kuasa, maka Tuhan maha kuat, maka Tuhan maha segala. Kok bisa dipengaruhi makhluk? Ini nangkap kadahan logikanya sudahan. Nah, berarti kalau kita meyakini Allah seperti itu, Allah nang terpengaruh keputusannya dengan sembahyang kita, Allah nang terpengaruh keputusannya dengan majelis kita, Allah nang terpengaruh keputusan dengan amal soleh kita, maka nang engkau sembah sebujurnya bukan Allah Tuhan, tapi makhluk nang kebetulan ikam ngarani Allah. Kebahan. Karena keputusannya itu terpengaruh, bisa diubah dengan amal kita. Paham Sal? Nah, pertanyaannya Sal, bagaimana dengan doa kita? Ujar hadis, doa dapat merubah takdir. Tidak ada satupun yang menembus dinding takdir kecuali doa. Kan maka Tuhan kadang mungkin lemah.
Kalau kita kawa mempengaruhi Tuhan, berarti mungkin asal keputusan Tuhan ini A. Karena kita sembahyang merubah keputusan Tuhan menjadi B. Berarti amal kita ini lebih kuat daripada keputusan Tuhan. Buktinya bisa merubah keputusan Tuhan. Tuhan apa ini? Nah, terus kayak Pak dengan doa kita. Maka itu pengkabulan Tuhan tuh ada dua. Itu yang kita pahami. Dalam hikmah nang ketiga di dalam kitab Al-Hikam, sawabikul himam la tasriru akadar. Lah, sekuat apapun usaha kamu, sedikit pun tidak akan berpengaruh terhadap takdir Tuhan. Itu konsep pertama. Kita berusaha, kita berupaya, sekuat apapun usaha kita, seupaya apapun upaya kita, kada akan mempengaruhi takdir Tuhan. Itu keluk pertama. Jadi usaha kita, upaya kita kada mempengaruhi takdir Tuhan. Imbah pang, kenapa ada istilah doa terkabul? Nah, konsepnya kayak ini salah ya. Si A akan sugih, misalkan, ya kasar. Takdir Tuhan memang sugih. Takdir Tuhan di Lauhil Mahfuz itu memang sugih. Tapi jar Tuhan, ku takdirkan ia berdoa. Jadi bukan sugihnya karena doa, kada. Memang takdirnya sugih. Tapi aku je Tuhan mentakdirkan berdoa. Si B bisa juga sugih. Si B ini sugih. Tapi ku takdirkan si B ini tidak berdoa. Ini konsep pertama. Jadi semua itu takdir Tuhan. Dia memang Tuhan nyeting kayak itu. Ikam masuk surga, kau takdirkan sembahyang, bukan karena sembahyangmu itu. Nah, nang kedua, pandangan kedua dalam tasawuf napa pasal? Ada istilahnya kayak ini. Ada istilah istidraj. Tahu kalau istidraj? Nah, istidraj itu kelebihan diberikan Tuhan kepada orang fasik untuk menambah kesesatannya. Itulah yang disebut dengan istidraj. Ini konsep pertama, paham kalau salah. Si A sugih, aku takdirkan inya berdoa. Si B ada juga sugih. Bahkan kada beragama si B, datang marahnya berdoa. Ini konsep pertama lo paham. Nah, sekarang ke konsep kedua. Ada istidraj. Ada apa ngarannya? Ma'isyah ini karunia. Nah, salah. Bagi orang-orang awam, ini dalam pandangan tasawuf. Kita ingat dulu keterangan dalam kitab Darun Nafis. Siapa yang sedetik saja lupa kepada Allah, maka aku hukumi murtad. Maksudnya sedetik saja kada musyahadah kepada Nur Muhammad, maka aku hukumi dia itu murtad. Nah, pertama istidraj. Menurut pandangan ulama tasawuf, istidraj ini bagi orang awam. Hati-hati saya. Orang awam merasa karena aku nang beribadah inya gerak seseorang diakuinya ampunnya, mengakui hak Allah Ta'ala pada dirinya, sehingga Tuhan memasukkan aku ke surga. Karena aku nang sembahyang duha, sehingga Allah Ta'ala melancarkan rezekiku. Karena aku nang membaca nur, maka aku dapat duit nang banyak. Maka itu istidraj. Walaupun inya mengambil hak Allah, tapi dilanjurakan inya mendapatkan karunia Allah. Disebabkan karena apa salah? Disebabkan karena iktikadnya salah. Nah, nang kedua ini ma'isyah, karunia. Kayak apa yang dimaksud dengan karunia itu? Kayak ini. Kita berdoa. Bukan hakikatnya dia. Inya berdoa kepada inya. Berarti nang berdoa kadim. Nah, muhaddas kada mungkin mempengaruhi kadim, tapi kadim lah nang bisa mempengaruhi kadim. Paham Sal? Ya. Muhaddas kada mungkin mempengaruhi kadim, tapi kadim lah nang bisa mempengaruhi kadim. Jadi kalau kita kadimkan diri kita, paham lah, lenyapkan kepada Nur Muhammad,
saat itu dia memohon kepada dia berzikir kepada dia bersedekah kepada dia, inya bertaan, inyalah nama surga. Wajar mun inya seorang bermain. Paham kalau kadimkan diri kita. Itulah ya sudah Aisyah. Inilah pandangan ulama tasawuf. Maka nang awam di luar itu Pak. Nang gara-gara aku ibadah masuk surga, bagi orang tasawuf itu orang kada sadar diri merampas hak Allah, sekalipun ikam sembahyang tetap maksiat. Neraka gitu akhir. Secara teori dalam ulama tasawuf sangat-sangat keras sekali neraka. Itulah salah. Paham gak Sal? Nah. Jadi hati-hati ya kalau Sal ini salah, hati-hati salah. Paham gak Sal? Istidrak tadi merasa bahwa dirinya itu masih ada. Nah, itulah hati-hati salah. Ya kalau Sal. Nah, itulah istidrak tadi merasa bahwa dirinya itu masih ada. Nah, jadi jangan sampai kita itulah jangan hati-hati salah ya kalau terjebak kepada hal seperti istidrak tadi merasa bahwa dirinya itu masih ada. Nah, ini kenapa? Nah, itulah hati-hati anunya kameranya. Lah, itulah. Nah, kira-kira bisa dipahami salah terkait dengan ini. Nah, jadi jangan sampai kita berdoalah memohon kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan jangan sampai nang terjadi pada diri kita itu hakikatnya adalah istidraj. Ya kalau salah. Ada yang dipertanyakan? Han? Ayolah. Nah, udah ada berkah manfaatnya, kita akan sambung pada kitab Berinjong. Tapi kita istirahat dulu. Ya kalau salah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah taqabbalallahu minkum. Ya wa minkum taqabbal.